Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dengan NIM G2M1240008. Sini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Manajemen Pengendalian Kualitas pH Air Budidaya di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Idris MSI. Dahuluan, pH adalah singkatan dari Power of the Hydrogen yang merupakan indikator tingkat asam atau basa pada air. Skala pH dari 0 hingga 14. Air yang memiliki nilai pH di bawah 7 diindikasikan sebagai air yang bersifat asam, sedangkan air yang nilainya pH-nya di atas 7 diindikasikan sebagai air yang bersifat basa. Akan tetapi jika air memiliki pH 7, artinya air tersebut netral alias tidak basa maupun asam. Penyebab pH kolam air menurun. Penyebab pH air kolam yang rendah disebabkan oleh tingginya karbon dioksida akibat rendahnya kadar oksigen dan proses dekomposisi bahan organik. Karbon dioksida meningkatkan ion hidrogen sehingga pH turun dan air menjadi asam. Dekomposisi bahan organik seperti sisa pakan melepaskan karbon yang memperparah kondisi asam pada air kolam. Akibatnya, kandungan karbon dioksida yang banyak ini akan menurunkan pH air dan mengubah air menjadi asam. Dampak pH air menurun. Penurunan pH air pada budidaya ikan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan pertumbuhan ikan. Berikut beberapa dampak spesifik dari penurunan pH pada budidaya ikan. Yang pertama, iritasi dan luka. pH yang terlalu rendah dapat menyebabkan iritasi pada insang dan kulit ikan, sehingga rentan terhadap infeksi, bakteri, dan parasit. Kedua, gangguan pertumbuhan. Penurunan pH dapat menghambat pertumbuhan ikan karena stres dan ketidakmampuan untuk menyerap nutrisi secara optimal. Ketiga, gangguan reproduksi. pH yang tidak stabil dapat mengganggu proses reproduksi ikan, menyebabkan penurunan tingkat pemijahan dan kelangsungan hidup larva. Keempat, meningkatkan toksisitas. pH rendah dapat meningkatkan toksisitas zat-zat berbahaya dalam air seperti amonia yang dapat meracuni ikan. Kelima, kematian. Pada tingkat pH yang ekstrim, penurunan pH dapat menyebabkan kematian ikan, terutama pada telur larva ikan muda yang lebih sensitif. Pengendalian pH air. Untuk menaikkan pH air yang turun pada perairan budidaya, beberapa cara alami dapat dilakukan secara berikut. Yang pertama, kapur pertanian atau kalsium karbonat. Kapur pertanian adalah bahan yang umum digunakan untuk menaikkan pH air. Menaburkan kapur pertanian secara merata di dasar kolam. Dosis yang digunakan tergantung pada tingkat keasaman air dan ukuran kolam. Berikutnya adalah dolomit. Dolomit juga merupakan sumber kalsium dan magnesium yang dapat membantu menaikkan pH air. Cara penggunaannya adalah sama dengan kapur pertanian, yaitu menaburkan di dasar kolam. Selanjutnya dengan menggunakan tanaman air. Beberapa jenis tanaman air dapat membantu menaikkan pH air, terutama jika pH air terlalu asam. Berikutnya bisa kita menggunakan batu karang pantai. Batu karang pantai juga dapat membantu menaikkan pH air, terutama jika diletakkan di dasar kolam. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menaikkan pH air adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerhatikan dosis penggunaan bahan-bahan tersebut dikarenakan jika pemberian terlalu banyak dapat menyebabkan masalah kualitas air yang lain. Berikutnya adalah melakukan pengukuran pH secara berkala untuk memantau perubahan dan memastikan pH berada pada kisaran yang ideal untuk dibudidaya. Tips tambahan untuk penilaian pH yaitu untuk menstabilkan pH air maka harus diperhatikan alkalinitas air untuk menjaga populasi bakteri dan fitoplankton serta mengelola pemberian pakan dengan baik. Bisa juga kita menambahkan air ASI yang baik juga dapat membantu menstabilkan pH air dan meningkatkan kualitas air secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari materi saya hari ini adalah manajemen pH air sangat penting dalam budidaya ikan karena pH yang terlalu rendah dapat mengganggu kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi ikan, bahkan menyebabkan kematian. Penurunan pH umumnya disebabkan oleh tingginya karbon dioksida
akibat rendahnya oksigen dan dekomposisi bahan organik. Pengendalian pH dapat dilakukan secara alami, seperti menggunakan kapur pertanian, dolomit, tanaman air, dan atau batu karang. Pentingnya untuk memperhatikan dosis, melakukan pemantauan rutin, dan menjaga kualitas air melalui aerasi, serta manajemen pakan yang baik, agar pH tetap stabil dan kisaran optimal. Ya, demikianlah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, walau mafiq ila qaumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.